Jangan lupa di-subscribe ya, di-like dan komen. Oh iya, jangan lupa juga diaktifin tombol loncengnya supaya kalian dapat notifikasi setiap aku upload video. Ya. Terima kasih untuk teman-teman yang selalu nge-support aku untuk membuat lebih semangat lagi konten-konten tentang edukasi hukum, yang mana keunggulannya adalah dibungkus dalam bahasa yang sederhana dan disajikan untuk mudah dimengerti. Ya teman-teman, aku tidak pernah bosen untuk ingetin kalian, jangan lupa di subscribe, like video ini, di komen, jangan lupa di share sebanyak-banyaknya, dan tekan tombol loncengnya supaya kalian dapat notifikasi setiap aku upload video terbaru. Terima kasih loh teman-teman udah ngelakuin itu. Oke, topik kali ini aku mau ngebawain tentang jari kalian adalah sumber malapetaka. Gila, keren banget. Jari kalian adalah sumber malapetaka. Pertanyaannya, kok bisa? Pas itu jadi pertanyaan. Bisa. Kalau kalian nggak bijak dalam menggunakan sosial media, ya. Karena yang main handphone, yang menggunakan atau mempekerjakan apapun yang kalian kerjakan itu adalah tangan, jari, ya. Belum pernah sih kaki. Oke, teman-teman. Aku di sini membahas tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Apa itu? Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, kalau disingkat dengan Undang-Undang ITE, adalah ketentuan yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang ITE. Artinya adalah berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum. Dalam Undang-Undang ITE itu ada aturan-aturan yang ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh, ancamannya begini. Nah, itu. Setiap orang yang melakukan pelanggaran atas itu, maka dia akan mempertanggungjawabkannya secara hukum. Itu dia pengertiannya. Yang kedua, undang-undang ini sudah satu kali direvisi pada tahun 2016, ya. Itu awalnya adalah 54 pasal, kemudian 7 ketentuan yang diubah. Dari 7 ketentuan itu salah satunya adalah tentang pencemaran nama baik. Itu pencemaran nama baik dulunya delik umum, yang mana siapapun bisa melaporkan, tapi sekarang adalah delik aduan. Jadi kamu merasa dirugikan, ya wes, kamu melaporkan, gitu. Jadi sudah terjadi satu kali revisi ya di sana. Nah teman-teman, aku mau bilang, di dunia yang amat modern ini, kita tidak pernah terlepas dari yang namanya internet, ya. Sosial media apalagi bisa menghubungkan antara negara yang satu dengan negara yang lain, atau kita bisa bertransaksi tanpa bertatap muka. Itu semua karena kemudahan internet yang boleh kita gunakan. Tapi jangan lupa, kalian harus cukup bijak untuk mengendalikan hal-hal yang sekiranya akan membawa malapetaka buat kalian. Di sini aku akan ngebahas beberapa yang dilarang di dalam Undang-Undang ITE-nya, yang tidak lain tidak bukan tidak terlepas dari kehidupan sehari-hari kita. Karena kita aktif bersosial media, untuk itu boleh didengarkan apa saja yang mungkin bisa membawa malapetaka buat teman-teman yang itu di luar dugaan kalian, gitu. Nah, yang pertama adalah pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik seperti apa? Itu diatur di dalam Undang-Undang ITE. Contoh, teman-teman memfitnah orang lain dan itu dimuat dalam status sosial media kalian. Itu ada aturan hukum yang mengatur, pasti. Nah, kemudian apalagi yang kedua adalah ujaran kebencian. Nah, kalau teman-teman melakukan ujaran kebencian yang berbaur dengan sara, itu juga teman-teman kena ancaman daripada Undang-Undang ITE ini, ya. Baik itu komentar yang menggunakan sara sehingga memunculkan adanya pertikaian di sana, itu dilarang. Yang ketiga adalah menyebarkan berita bohong, ya. Seperti nih, saya sering perhatikan teman-teman yang ada di sosial media saya sendiri. Saya sering perhatikan mereka suka men-share satu berita yang mereka pun tidak tahu ketentuan dan kebenaran dari berita yang mereka sebarkan. Nah, untuk itu bijak dalam mencek berita.
jangan asal sebarkan aja udah gitu. Kalian turut loh mempertanggungjawabkan itu, walaupun kalian hanya men-share dari orang lain gitu, dan kalian share lagi, baik itu di wall Facebook kalian atau di sosial media kalian, tapi intinya itu adalah berita bohong ya. Makanya bijak untuk mencari tahu kebenarannya begitu. Apalagi adalah tentang pornografi ini adalah mempertontonkan atau memperlihatkan, menyebarkan turut juga dalam sosial media kalian, baik itu berupa gambar, video atau apa yang berbau tentang pornografi, itu juga dilarang ya. Kemudian tentang perjudian online. Nah, ini buat kebanyakan kaum laki-laki ya, kebanyakan loh ya. Kalian juga sering komen gitu di perjudian online ya, banyak di laman-laman sosial media sekarang lagi lagi marak-maraknya. Nah, kalian kalau komen aja di situ kalian bisa kena loh gitu. Jadi jangan sembarangan ngekomen itu tentang perjudian online ya, nggak boleh. Dalam undang-undang ITE kalian bisa kena, hati-hati loh ya. Kemudian pelanggaran hak cipta ini adalah, ini banyak saya lihat teman-teman di YouTube, terlebih di YouTube ya, kalian ngecover tanpa izin daripada yang punya hak cipta. Hati-hati loh, itu bisa kena ya. Kalian harus mempunyai izin atau sepengetahuan yang mempunyai hak cipta dulu, kalian baru boleh share, kalian baru boleh cover kayak gitu. Jangan sembarangan. Kalau kalian nonton video ini lalu kalian melakukan hal seperti itu, segera dihapus aja, karena itu ada aturan hukum di Undang-Undang ITE yang mengaturnya ya. Kemudian apalagi pembobolan internet ya, itu pasti karena ada juga diatur dan tidak boleh melakukan pembobolan internet. Oke, saya akan memberikan tips kepada teman-teman untuk kalian yang supaya tidak terkena dalam Undang-Undang ITE ini. Ada beberapa tips. Yang pertama, ketika kalian merasa kalian tuh emosi ya untuk melihat satu postingan, kalian emosi lalu kalian bilang wah ini gimana, hindari untuk memberikan komentar di saat Anda sedang emosi, karena segala yang kalian lakukan ketika emosi itu hasilnya nggak baik, itu benar ya. Yang kedua, hindari untuk melakukan share status orang yang sekiranya kalian tidak tahu kebenarannya itu benar atau tidak. Cukup dibaca saja, tapi kalau kalian tahu kebenaran suatu berita yang harus kalian share itu ya silakan, itu tidak masalah gitu. Yang ketiga adalah kalian harus update tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kalian harus update ya. Selanjutnya adalah untuk teman-teman yang mungkin belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, karena sebelumnya itu sudah banyak orang yang terjerat hukum karena melakukan ujaran kebencian, menyebar berita bohong atau hoax. Jadi emang itu pengalaman-pengalaman yang bisa teman-teman ambil sehingga kalian perlu lebih waspada dan hati ya pastinya. Yang terakhir, cukup bijak dalam menyikapi sosial media dan internet ya. Jangan kalian anggap kebebasan, oke, kalian mempunyai kebebasan dalam berpendapat, tapi bijaklah untuk meletakkan kebebasan kalian dalam melakukan satu hal yang mungkin kalian anggap oh ini boleh, ini tidak boleh gitu. Jadi kalian harus lebih bijak pastinya. Oke teman-teman, demikian untuk diskusi kita hari ini tentang jari kamu membawa malapetaka. Kenapa membawa malapetaka? Ya kalau kalian nggak bijak, kalian bisa disoundingkan dengan ancaman hukuman yang ada di Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik pastinya. Sehingga dalam kehidupan sehari-hari, komentar yang nggak penting itu nggak usah dilakukan ya. Oke teman-teman, terima kasih untuk sudah menonton video ini. Kalian yang terbaik. Terima kasih. Saya Luciana undur diri. Nantikan video-video selanjutnya. Jangan lupa di komen. Bye.